Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Harusnya ini ada 26 anak pesertanya, tapi nggak tahu kenapa cuma berapa anak ini yang join. 9 tambah sama saya. Ini tambah 10. Oke. Semoga nanti bisa nambah lagi. Oke. Semester ini kebetulan saya ngajar mata kuliah struktur kayu untuk kelas ini ya. Ini kelas struktur kayu B. Jadi akan di awal akan ada beberapa peraturan, kemudian saya juga perlu memberikan SAP ke kalian biar tahu kita nanti satu semester belajar apa aja. Kayak gitu ya. Nah, saya share untuk kontrak kuliahnya. Oke. Jadi yang belum kenal saya, nama saya Bima Oktavia Stuti ya. Kebetulan ini saya mengajar mata kuliah struktur kayu di semester ini di kelas ini, kelas B. Nah, ini ada beberapa aturan perkuliahan yang saya buat untuk kelas ini. Yang pertama, perkuliahan dimulai tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan untuk Zoom. Jadi untuk minggu depan ini sudah mulai tepat waktu ya. Mungkin ini tadi saya juga terkendala jaringan, belum bisa segera masuk. 10 menit kemudian dari jam 1 baru bisa masuk ini tadi. Terus kemudian diusahakan jadi sebelum jam 1, 10 menit sebelumnya kalian sudah mulai masuk ya. Jadi nanti jam 1 tepat kita sudah mulai kuliahnya. Nah, ini untuk yang poin kedua, mencontek mendapat nilai E, baik yang memberikan contekan ataupun yang mencontek kayak gitu. Nah, ini sering berulang ya di kelas saya, padahal kelasnya sudah online dan peraturannya semua tugas wajib tulis tangan kalau di mata kuliah saya. Kemudian tinggal difoto, di convert ke cam scanner seperti itu, nanti baru diunggah Google Classroom. Biasanya seperti itu. Tapi beberapa masih ada yang sering copy paste milik punya temennya, jadi tulisan tangan temennya kayak gitu. Nah, kayak gitu nanti keduanya bisa dapat nilai E. Terlambat mengumpulkan tugas, nilai dikurangi 5 poin. Nanti setiap kali tugas itu akan ada jadwalnya, jadwal pengumpulan terakhirnya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk melihat jadwal tersebut ya, kayak gitu. Jadwal pengumpulan tugasnya. Nah, selanjutnya selama perkuliahan menggunakan pakaian bebas rapi dan wajib sopan. Usahakan nanti saat kalian melakukan perkuliahan itu memang dalam kondisi siap untuk menerima pelajaran ya, jadi kayak gitu. Jadi nggak pas main atau pas ke pasar atau kemana kayak gitu. Jadi memang fokus sedang mau ikut perkuliahan kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman wajib mengaktifkan tombol silent mute di app Zoom-nya saat saya memberikan materi seperti ini. Nanti kalau misalkan waktunya kalian berbicara, silahkan tombol mute-nya dimatikan, tidak apa-apa gitu untuk sesi tanya jawab. Ini untuk aturan perkuliahan ya. Apalagi ya, ada yang ketinggalan? Enggak deh, ya. Oh ya, untuk Zoom-nya kebetulan saya tidak berbayar, jadi nanti pasti tiba-tiba kadang mungkin kurang 10 menit gitu saya akan memberitahu kalau misalkan mau mati gitu ya, nanti silakan join lagi sebab perkuliahan kita 55 menit kayak gitu. Jadi jam 13.55 itu baru selesai. Harusnya lebih dari itu kalau misalkan kuliahnya ndak online. Offline itu biasanya 2 kali 45 menit ya, karena ini 2 SKS, jadi harusnya 2 kali 45 menit. Tapi berhubung ini online, dari pihak kampus hanya memberikan waktu 55 menit. Gitu. Harusnya struktur kayu itu lebih lama ya, karena kita juga pakai AutoCAD, terus kemudian pengenalan gambar-gambar kayu juga, sambungan kayu gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk materi selama 1 semester. Ini kontrak perkuliahannya ya. Kelihatan ya teman-teman ya.
Jadi nanti yang awal pertemuan pertama ini adalah kontrak perkuliahan dulu. Jadi pengenalan materi yang akan saya sampaikan apa aja, peraturan perkuliahannya. Tuh. Ini dimulai dari nanti pengenalan material kayu hingga nanti berakhir di perencanaan struktur kayu. Ini saya buat 16 kali pertemuan normalnya. Harusnya cuma kalau untuk sekarang ya daring itu cuma sampai 14 dikurangi dengan UTS dan UAS berarti pertemuan kita hanya 12 kali. Nah, sepertinya mungkin ada beberapa nantinya yang tidak tersampaikan. Jadi nanti akan saya pilih yang penting-penting ya, tapi nggak jauh dari ini kok. Dan outputnya kalau untuk struktur kayu akan ada tugas besar buat kalian. Jadi nanti kalian kan akan mengenal jenis-jenis sambungan kayu. Nah, dari jenis-jenis sambungan kayu itu nantinya silahkan kalian praktek di rumah, kemudian kalian buat video untuk membuat sambungan kayu tersebut. Jadi mulai dari pengenalan alatnya, alat yang kalian gunakan nanti apa, terus kemudian cara ngukurnya, kan biasanya pakai pensil, pakai penggaris gitu ya ngukurnya, bagaimana, terus kemudian nanti cara gergajinya gimana, terus semuanya di video, kemudian kalian packaging gimana caranya editing videonya biar bagus, terus kemudian silahkan tinggal unggah di Google Classroom sebagai tugas besar nantinya, kayak gitu. Nah, untuk pembuatan tugas besar sendiri itu dikumpulkan di akhir perkuliahan, jadi sekitar minggu 13. Namun nanti sebelum minggu ke-13, saya sudah akan membuatkan room untuk pengumpulan tugas besar tersebut. Nanti silakan dikumpulkan di situ. Sebelum minggu ke-13 boleh, tidak apa-apa dikumpulkan. Kayak gitu. Ya. Oke, ini untuk kompetensi mata kuliahnya. Jadi nanti niatnya kalian sampai bisa merencanakan suatu struktur kayu, yaitu seenggaknya kalian sudah bisa membuat sambungan, itu merupakan output dari perencanaan suatu struktur kayu. Kayak gitu. Untuk strategi perkuliahannya, ini pakai student center learning, jadi kalian yang diarahkan lebih aktif, baik di kelas maupun di luar kelas, daripada saya yang aktif ya. Jadi nantinya materi saya share, namun tetap kalian masih dapat tugas seperti itu. Terus jika tidak paham, silahkan nanti di sesi tanya jawab kalian bisa bertanya. Nah, ini beberapa buku referensi yang saya gunakan. Saya juga menggunakan buku punyanya Hans Frick, Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu. Buku tersebut nanti saya unggah ke Google Classroom. Nanti silakan teman-teman bisa mendownloadnya. Kebetulan saya punyanya hanya miliknya Hans Frick untuk e-booknya. Untuk yang lain ini teman-teman bisa download sendiri. Ada kok ini di Google. Silakan nanti teman-teman bisa download sendiri. Ini untuk kriteria penilaian. Kriteria penilaian mulai dari penilaian kehadiran, kemudian sikap perilaku, etika sopan santun, penilaian individu, dan seterusnya nanti sampai ini pembagian tugasnya. Ini untuk pembagian tugas, penilaian individu, ada tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk tugas ini nanti dibagi dengan tugas besar dan juga tugas harian ya, tugas tiap pertemuan. Jadi mungkin porsinya nanti akan saya lebih rincikan lagi. Untuk tugas ini, untuk tugas besar saya buat 20% dan untuk tugas hariannya tak buat 10%. Itu ya. Ini untuk konversi nilai. Sudah, itu saja yang saya tulis di kontrak kuliahnya. Nanti ini saya unggah di Google Classroom. Silahkan teman-teman baca. Nah, ini kan harusnya ada ketua kelas, tapi berhubung ini kelasnya adalah masih daring, kelas secara daring, jadi untuk ketua kelas saya skip aja ya. Nanti kesemuanya by WA group gitu aja. Itu kalau dari saya.
Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab jika ada yang ingin menyanggah terkait persentase penilaian, terus kemudian ingin bertanya tentang materi, silakan teman-teman. Saya beri waktu. Silakan Kristo. Kristo suaranya enggak masuk. Coba dulu. Oke. Oke, iya. Mengenai tugas besarnya itu kami kerjakan di kos masing-masing atau boleh kerjakan di lab Bu? Lab teknik sipil, Bu. Soalnya kan perlu kayak gergaji dan yang lain-lain. Ya, gini aja Kristo, dikerjakan di kos saja kalau ada. Ya, nanti kalau pinjam alat nanti tambah ribet. Dikerjakan di kos saja ya. Untuk 2 semester yang lalu ini kan ganjil ya. Berarti ganjil 2020 kemarin bisa kok teman-teman kerjakan di rumah ataupun di kos. Gitu. Ya. Nanti dikumpulkannya masih di minggu ke-13 gitu ya, teman-teman, untuk tugas besarnya. Terus saran saya kalau misalkan untuk material kayu yang digunakan, beli material kayu yang murah saja. Itu di dekat kampus kan ada yang jual kayu sih, jual bambu kayu kalau nggak salah di depan kampus apa ya? Kampus kesehatan yang dekat Unitri itu loh. Wima, ya, kampus apa tuh namanya? Lupa aku. Ya itu pokoknya. WAN Bu, WAN, Ya, kampus WAN. ya itu di depan itu kalau nggak salah ada yang jual kayu kalau nggak salah ya, kayu sama bambu kayak gitu. Nanti silakan kalian pilih di situ yang paling murah aja. Yang penting bisa digunakan untuk praktikum gitu. Ya. Oh iya, sama kalau di gimana? Gimana Obi? Di WAN situ belum nggak ada yang jual kayu Bu. Loh, ada deh. Apa sekarang sudah tutup tah? Seingat saya, oh sudah tutup tah? Seingat saya di situ dulu ada. Tapi bener kan ya di situ dulu ada. 2020 ada deh. Berarti sudah enggak ada ya. Oke, baik. Nanti coba cari referensi lain ya di dekat situ kayaknya ada kok. Coba cari yang di dekat pasar mungkin. Kalau yang kayak toko-toko kayu gitu Bu, paling di Kanjuruhan juga ada, jauh juga Bu. Oh, itu kejauhan kalau Kanjuruhan, di sekitar kampus saja. Iya, kalau di daerah kampus itu nggak ada Bu. Yang di dekat pasar masa nggak ada orang jual kayu-kayu kayak gitu? Nggak ada Bu. Masa sudah tutup sih? Dekat pasar Bu. Lah ya dekat pasar. Bu. Aku di pasar Lanjing. Ini ada Bu. Udah. Kayaknya daerah dekat pasar ada deh. Coba nanti sambil searching ya. Aku tak juga cari. Seingat saya dulu dekat kampus ada loh. Masa sekarang sudah tutup? Cepat sekali tutupnya. Udah tutup Bu. Soalnya di situ udah jadikan kafe semua Bu di situ, daerah situ. Kalau untuk di WAN, batas WAN ke ini enggak jalan yang enggak pertigaan itu lurus loh ya, enggak. Di depannya pas. Yo, depannya pas. Oh, kalau depannya itu Bu, itu toko buah Bu. Hah? Toko buah? Kok toko buah sih? Masa sih toko buah? Subhanallah. Ya wis lah, jadi coba cari referensi lah. Ya, seingat saya dulu di situ ada depannya WHM pas itu, daerah jalan apa itu. Pokoknya enggak belokan, enggak pertigaan itu, enggak arah terus perumahan apa itu. Bu, mau nanya ini perkiraan untuk kayu yang untuk kita praktek itu berapa kali berapa Bu? Terserah ukurannya. Ini ya untuk ukurannya terserah, makanya kalau kalian tidak dapat materinya dulu kan nanti juga masih bingung toh. Nah nanti dari pengenalan materi itu nantinya silakan bisa buat referensi kayak gitu. Itu ya Obi ya. Baik Bu, makasih. Ya. Ya Bu, baik. Oke, teman-teman yang lain ada yang tanyakan? Ada Bu. Silakan. Udah nggak ada Bu. Oh, sudah nggak ada. Online.
Oh, Obi di mute dulu. Gantian temennya yang tanya. Oh ya, Oke, silakan. Yohanes ya. Bu, perkuliahan ini Bu, apa ada offline atau online terus Bu? Oh, kalau untuk struktur kayu kita online ya. Nanti kalau tugasnya ya buat video itu aja, kalian praktikum sendiri. Saya rasa itu bisalah dikerjakan di kos-kosan. Nanti saya kasih tunjuk lah pas videonya berlangsung, punya kakak tingkat kalian dulu. Jadi terserah kalian nanti buatnya seperti apa. Kalau kakak tingkat kalian dulu itu ada yang cuma ngomong aja, menjelaskan, ada yang ada tulisannya gitu. Bagus kok, mereka bisa buatnya. Kalian juga pasti bisa. Ayo, yang lain ada yang nanyakan? Yohanes, ada yang nanya lagi? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Oke, jadi ini ya, nanti silahkan kalian download, seenggaknya nggak jauh beda dari ini, cuma ini kan tak buat 16 pertemuan, soalnya niatnya untuk yang offline, mungkin beberapa nanti tidak tersampaikan, tapi semoga semua bisa ya, jadinya tetap dapat semuanya nanti. Oke. Sebentar. Ini tadi, oh iya ini penilaian sudah sih, penilaian tadi sudah tak sampaikan. Oke, baik. Nah, itu aja dari saya hari ini. Untuk teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Nanti kita tetap absen lewat Google Classroom ya. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau mau mau absen, silahkan lewat Google Form di Google Classroom gitu. Nah, untuk absennya ini, saya lebih prefer menggunakan yang pertemuan pakai Zoom ini. Jadi saya akan mengabsen sebanyak 21 partisipan ini, kan jumlahnya ada 26. Ya 21 partisipan ini yang tak absenkan nantinya. Gitu. Untuk yang nggak masuk, walaupun dia absen di Google Form, yang nggak tak absenkan kayak gitu. Itu ya. Jadi usahakan kalau misalkan diminta untuk pertemuan secara Zoom, ya ikut Zoom gitu. Karena itu yang lebih saya hargai, saya menghargai teman-teman yang datang hari ini. Kayak gitu. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sudah? Oke. Jadi nanti siap-siap silakan buat video ya untuk prakteknya kalian. Pokoknya saya sarankan pakai kayu yang kelas paling bawah aja, nggak usah bagus-bagus. Yang penting bisa dibuat untuk sambungan kayu. Soalnya beberapa kayu itu kalau pas digergaji ada yang gampang patah. Jadi hati-hati nanti saat membuat sambungan kayunya. Itu aja dari saya. Ada yang nanya lagi, teman-teman? Ada Ibu. Terkait Ada, peraturan. Bu. Oh, silakan, Franciscus. Ini saya mau tanya terkait dengan durasi videonya, Ibu. Oh, durasi. Ya, durasi videonya dibuat maksimal 10 menit gitu aja. Nanti jadi biar jelas ya pembuatan videonya step-stepnya. Si yang lihat, orang yang lihat itu nggak bosen kayak gitu. Kalau kelamaan nanti takutnya tambah bosen. Ya. Oh, ya, Bu. Nah, jadi kuliah gimana? Kalau untuk konsep penjelasannya tentang struktur kayunya Ibu bagaimana, Ibu? Ya, kemarin itu ada beberapa kakak tingkat kalian yang membuat tahapan itu dia ngomong sambil ada tulisan di videonya kayak gitu. Tapi terserah dari kalian. Kalian pengen ngomong aja atau nambahi tulisan-tulisan kayak gitu terserah. Itu saya balikkan ke kalian. Yang penting durasinya buat 10 menit aja biar yang lihat nggak bosan. Gitu. Oh, siap Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, itu aja dari saya. Tidak ada yang nanya lagi? Sudah? Oke, baik. Sudah, Bu. Iya, oke. Tidak ada yang tanya lagi.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk pertemuan pertama kita kali ini. Kalian tetap absen di Google Form ya, sebab itu nanti juga saya lampirkan. Tapi yang jelas saya pakai yang kehadiran hari ini. Ingat gitu ya. 21 anak yang hadir. Baik. Saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.